بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam dua fase, ya. Ini tentunya Syekh Al-Burnu sebenarnya tidak menyebutkan dua fase itu secara eksplisit, ya. Tapi ini kita bisa baca, kita bisa kaji dan kita simpulkan seperti itu, ya. At-taurul awal taurun nusyu' wa takwin. Wa taurul tsani taurun numu wa tadwin. Ya. Jadi pada fase yang pertama adalah fase kelahiran dan pembentukan, sedangkan fase yang kedua adalah an-numu, fase perkembangan wa tadwin, juga fase di mana kaidah fikih kemudian mulai ditulis, ya, disiaghah, disusun, disistematisasikan menjadi suatu ilmu yang independen gitu ya. Jadi dua fase inilah bisa kita jadikan sebagai dasar untuk membaca dan mengkonstruksi, ya, perkembangan dari ilmu kaidah fikih. Baik, maka qala Syekh Al-Burnu haula hadaini at-tauraini, ya. Baik, qala fi taurun nusyu' wa takwin, ya, beliau berkata dalam fase kelahiran dan pembentukannya, wala'alla aqdamu masdari fiqhin yastar'i intibahal bahith fi hadzal majal huwa kitabul kharraj, ya. Nah, beliau memulai dengan menegaskan bahwa bisa jadi atau beliau menyimpulkan, ya, asumsinya bahwa yang namanya fase kelahiran kaidah fikih ini dimulai ketika seorang ulama besar menulis kitab yang berjudul Al-Kharraj. Nah, kitab ini terkait dengan masalah pengelolaan kas negara. Ya, karena kharraj ini juga diterjemahkan menjadi, kalau hari ini diterjemahkan menjadi pajak gitu ya. Istilah lain untuk menyebut pajak. Istilah pajak banyak sebenarnya, ya, disebut kharraj, kemudian al-maqsu, kemudian juga al-ushr, ya, dharaib. Nah, itu istilah-istilah yang intinya sih sebenarnya kepada satu yang kita kenal hari ini dengan istilah pajak, ya. Nah, tetapi tentu dengan hukum yang bisa berbeda-beda. Nah, jadi imam atau seorang ulama yang menulis kitab Al-Kharraj inilah, kata Syekh Al-Burnu, yang menjadi sebab atau menjadi masa awal kemunculan atau bisa disimpulkan sebagai kemunculan awal dari kaidah fikih. Ya. Man allafa hadzal kitab allazi allafahu al-Imam Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari. Ya. Jadi pengarang kitab ini adalah murid yang paling senior dari Imam Abu Hanifah. Jadi dari golongan mazhab Hanafi dan dikategorikan sebagai mujtahid mutlak fil madhab, ya, mujtahid yang mutlak tapi masih dalam lingkup madhab Hanafi, dan murid senior dari Imam Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari. Nah, makanya ada juga yang mengatakan bahwa kaidah fikih ini kalau disebut siapa wadhi'nya, siapa penyusun pertamanya, maka bisa dinisbatkan kepada Imam Abu Yusuf, ya, Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Akbaru talamidil Imam Abi Hanifah wa hamilu liwa'il madhahibi ba'dahu wa rais udatid daulatil islamiyah fi ahdil Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi ini sosok yang menjadi semacam intilak, ya, awal mula kemunculan ilmu kaidah fikih sebagai suatu ilmu yang akhirnya digali, ya. Dan bisa kita simpulkan dari pernyataan Syekh Al-Burnu ini bahwa Imam Abu Yusuf paling tidak memiliki tiga basis lah, ya, untuk mengatakan beliau yang menjadi awal pencetus atau penetap itu ilmu kaidah fikih. Yang pertama adalah beliau ini merupakan murid paling senior dari Imam Abu Hanifah. Nah, kita kalau belajar ilmu usul fikih, ya ikhwan, ya, idza ta'allamna ilma usul fiqh alimna ala anna fi ilmi usul fiqh madzahib, ya. Kita kalau belajar ilmu usul fikih itu kita tahu ada beberapa mazhab yang dikembangkan terkait dengan sistematika penyusunan ilmu usul fikih. Ya, bukan mazhab fikih yang mempengaruhi usul fikih, bukan, tapi mazhab yang diklasifikasikan oleh para ulama sebagai mazhab terkait dengan tadwin ilmu usul fikih. Nah, kalau kita sedikit saya bicara tentang usul fikih, ya. Kalau kita belajar ilmu usul fikih, mazhab tadwin ilmu usul fikih itu kan ada tiga, ya. Ada tiga yang populer. Pertama adalah mazhabul mutakallimin, yang kedua mazhabul fuqaha, dan yang ketiga adalah mazhabul muqaranah. Ya, belakangan
ketika Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi menulis kitab Al-Muwafaqat, ada juga yang menyimpulkan ini mazhab baru di dalam penyusunan ilmu usul fikih, yaitu mazhab yang menitikberatkan kepada maqasidus syariah. Tapi secara umum kitab-kitab usul fikih yang mutadawil bainan nas, ya, yang dipelajari, yang dikaji dari generasi ke generasi itu, mereka berasal dari 3 madrasah besar, ya, madrasatul mutakallimin, madrasatul fuqaha, dan madrasatul muqaranah. Ya, khususnya 2 madrasah pertama nih, mutakallimun dan fuqaha. Kalau madrasatul mutakallimin adalah madrasah usul fikih yang membangun kaidah usul fikih berdasarkan teori-teori ilmu kalam, maka disebut dengan madrasatul mutakallimin. Nah, mereka lebih menitikberatkan kepada argumentasi usul, ya, walaupun nanti furu'nya bisa jadi tidak terlalu berpengaruh gitu. Makanya nanti ini juga madrasah ini disebut dengan istilah takhrijul usul minal usul. Ya, suatu metode pembangunan konsep kaidah usul fikih yang berasal dari usul menuju usul. Dari usuluddin menuju usul fikih. Nah, itu madrasatul mutakallimin. Nah, kebanyakan yang berperan dalam pembangunan madrasatul mutakallimin ini adalah dari kalangan jumhur. Makanya kemudian disebut juga dengan istilah madrasatul jumhur, yaitu dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dan secara khusus yang paling banyak berperan adalah dari kalangan Syafi'iyah. Maka juga disebut dengan madrasatul Syafi'iyah. Jadi ada 3 istilah nih untuk menyebut metode dalam mengkonsep ilmu usul fikih berdasarkan ilmu kalam, ya, madrasatul mutakallimin, madrasatul jumhur, dan madrasatul syafi'iyah. Nah, tapi saya tidak ingin memfokuskan dalam konteks yang pertama, madrasah yang pertama ini. Nah, yang ingin kita fokuskan adalah madrasah yang kedua. Ya, karena dari madrasah yang kedua inilah yang sebenarnya bisa dikatakan tempat lahirnya ilmu kaidah fikih, gitu ya. Karena madrasah yang kedua ini disebut dengan madrasatul fuqaha, mereka berpandukan, ya, secara dominan untuk membangun argumentasi dan membangun metodologi serta kaidah-kaidah usul fikihnya berdasarkan furu', berdasarkan berbagai macam produk dari fikih yang sudah melimpah di tengah akwal para mujtahidinnya, ya, khususnya dari 3 ulama besarnya, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan ada lagi yang menambahkan satu lagi yaitu Imam Zufar. Nah, jadi dari madrasah Hanafi ini, ya, maka kemudian lahirlah ilmu usul fikih menggunakan metode yang disebut madrasatul fuqaha. Nah, bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama itu takhrijul usul minal usul, maka kalau yang kedua ini takhrijul usul minal furu'. Ya, melahirkan, menciptakan kaidah usul fikih berdasarkan produk fikih. Ya, berdasarkan furu' fiqhiyah yang sudah melimpah, karena mereka memang salah satu karakteristik madrasah yang kedua ini adalah unsur iftiradnya, ya, unsur memprediksikan hukum yang sebenarnya masalahnya belum ada, makanya sangat dominan sekali, ya. Nah, dari madrasah yang kedua ini, ya, yaitu madrasatul fuqaha, atau disebut juga dengan istilah madrasatul hanafiyah, karena yang dominan adalah ulama Hanafi, bisa kita katakan mereka inilah yang menjadi atau berperan besar di dalam menciptakan atau mengkonstruk, ya, kaidah-kaidah fikih, karena mereka sangat memiliki banyak produk fikih. Dan kita tahu kan bahwa yang namanya kaidah fikih itu apa, gitu kan, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu-lalu, bahwa kaidah fikih itu hakikatnya adalah kaidah yang dibangun untuk, ya, menemukan titik pertemuan, titik kesamaan antara beragam produk fikih, gitu ya. Nah, bedanya kalau untuk usul fikih disebut dengan takhrijul usul minal furu', itu usul fikih. Tapi kalau kaidah fikih adalah takhrijul furu' minal furu'. Nah, itu. Jadi menciptakan kaidah fikih berdasarkan produk fikih. Nah, usul fikihnya disebut dengan madrasatul fuqaha, yaitu takhrijul usul minal furu'. Nah, maka wajar, ya, wajar. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Syekh Al-Burnu menyimpulkan bahwa kaidah fikih ini pertama kali muncul berada di tangan ulama Hanafiyah, ya, khususnya adalah Imam Abu Yusuf ketika beliau menulis kitab Al-Kharraj. Tapi sebenarnya bukan hanya Imam Abu Yusuf, ya, punya ulama Hanafi lain juga punya peran di dalam penciptaan kaidah fikih ini. Jadi yang pertama adalah, ya, karena kenapa kok kaidah fikih ini muncul dari tangannya Imam Abu Yusuf? Ya, pertama karena lahir dari madrasah fikih yang tadi saya katakan dari ulama Hanafi, dan mereka memang secara usul fikihnya juga sangat dominan konsen dalam masalah-masalah furu'nya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah karena Imam
Abu Yusuf ini merupakan hamilu liwa'il mazahib ya. Beliau ini sebagai tokoh yang sangat berperan di dalam pengembangan dan penyebaran mazhab Hanafi ya. Jadi Imam Abu Hanifah itu sebenarnya bisa dikatakan ya beliau sebagai pendiri mazhab dan juga menelurkan beberapa ulama besar ya. Tetapi yang menyebarkan mazhab Hanafi hingga kemudian diamalkan oleh kebanyakan umat Islam yang saat itu berada di Daulah Abbasiyah. Nah, ini Imam Abu Yusuf yang punya peran. Nah, dan kenapa kemudian Imam Abu Yusuf yang punya peran besar dalam penyebaran mazhab Hanafi? Yang ketiga, didukung oleh karena Imam Abu Yusuf ini sendiri merupakan Rais Qudhatid Daulah Al-Islamiyah fi Ahdil Khalifah Harun Ar-Rasyid. Karena beliau ini adalah hakim agung, pimpinan majelis hakim lah istilahnya begitu pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu khalifah yang kelima pada masa Daulah Abbasiyah. Ya, setelah Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian Al-Hadi, Al-Mahdi, baru yang kelima adalah Harun Ar-Rasyid. Nah, Harun Ar-Rasyid ini merupakan khalifah yang saat itu hakim agungnya namanya adalah Imam Abu Yusuf ya, yang bermarkas di Baghdad, Irak. Nah, ini jadi tiga hal ini yang menjadi poin penting kenapa Abu Yusuf punya peran dan jasa besar ya dalam menciptakan kaidah fikih. Nah, di samping itu kata Syekh Al-Burnu juga wa kadzalika min aqdami ma wasala ilaina min tilkal masadir ba'du kutubil Imam Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani. Nah, juga di kaidah fikih ini juga disistematisasikan atau dibangun oleh ulama yang kedua nih. Setelah Imam Abu Yusuf wafat, maka pengganti beliau sebagai hakim agung adalah murid Imam Abu Hanifah yang kedua, murid senior yang kedua, namanya Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, ya al-mutawaffa sanata 189 Hijriah. Nah, beliau ini juga merupakan ulama yang sangat berperan penting dalam penyebaran mazhab Hanafi. Bahkan kalau kita belajar mazhab Hanafi ya ikhwan, kalau kita belajar mazhab Hanafi ya, kitab induk dalam mazhab Hanafi itu malah bukan yang dikarang oleh Imam Abu Yusuf atau bukan yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah ya, tapi malah kitab-kitab yang disusun oleh Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, dan tentunya beliau menulisnya berdasarkan riwayat-riwayat yang beliau terima dari Imam Abu Hanifah dan sekaligus Imam Abu Yusuf ya. Bahkan Imam Muhammad ini juga adalah teman teman diskusinya Imam Syafi'i ya. Dan uniknya lagi ya, Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani ini rupanya salah satu rawi dari kitab Muwatta karya Imam Malik bin Anas. Jadi Imam Muhammad bin Hasan ini punya hubungan dengan Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dan juga punya hubungan dengan Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Ya, karena Imam Muhammad bin Hasan ini merupakan, bisa dikatakan ya, Imam Muhammad inilah yang menyelamatkan nyawa dari Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i ketika beliau akan dihukum mati di zaman Harun Ar-Rasyid, karena Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i itu sempat difitnah akan memberontak ya kepada Daulah Abbasiyah. Tapi alhamdulillah atas rekomendasi dari qadhinya saat itu, dari hakimnya saat itu yaitu Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, kemudian Imam Syafi'i ini dibebaskan. Tetapi ini ada berkata sendiri, karena dari pertemuan dengan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani inilah Imam Syafi'i kemudian bisa mengakomodir ya dan mengkomparasikan antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Karena Imam Syafi'i itu adalah murid seniornya Imam Malik ya, mengambil ilmu dari mazhab Maliki juga, tapi sekaligus beliau juga mengambil ilmu dari mazhab Hanafi lewat Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Nah, maka lahirlah yang nanti akan kita kenal dengan mazhab Asy-Syafi'i. Nah, ini secara umum seperti itu. Tapi sekali lagi yang kedua, peran kedua adalah diambil oleh Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani melalui kitab-kitab beliau yang merupakan induk dari kitab mazhab Hanafi yang disebut dengan Dhahirur Riwayat ya. Jadi dalam mazhab Hanafi itu kitab induknya yang menjadi panduan utama adalah Dhahirur Riwayat. Nanti Dhahirur Riwayat ini dikumpulkan oleh seorang ulama mazhab Hanafi setelahnya, namanya adalah As-Sadru Asy-Syahid dalam kitabnya Al-Kafi, terus dikembangkan oleh ulama-ulama yang lain, misalnya Imam Al-Kasani dalam kitab Badai As-Sana'i fi Tartibi Syara'i dan seterusnya ya. Baik, jadi informasi kedua yang kita temukan ya dari kajian Syekh Al-Burnu ini adalah selain Abu Yusuf, yang kedua yang punya peran di dalam pengembangan dan penciptaan kaidah fikih adalah dari kitab-kitab Muhammad bin Hasan asy-Syaibani ya. Nah, di samping itu rupanya kata Syekh Al-Burnu, Imam Syafi'i pun yang sezaman dengan mereka ini tidak kalah pentingnya ya dalam berperan dalam menciptakan kaidah fikih. Nah, maka kata Syekh Al-Burnu, wa ala gharari ma sabaqa lama qallabna an-nazar fi kitab al-
alladzi amlahu al-Imam Syafi'i rahimallahu taala ala ba'di ashabihi wajadnahu ahyanan yaqrunul furu'a bi usulihi. Tapi kalau kita kemudian juga mengkaji kitab Al-Um, ya, kitab Al-Um ini adalah kitab dalam mazhab Syafi'i untuk al-qaulul jadid. Ya, untuk mazhab baru Imam Syafi'i setelah beliau hijrah dari Baghdad menuju Mesir, ya. Karena Imam Syafi'i kita tahu punya dua qaul, ya, punya dua pendapat. Pendapat qadim ketika beliau di Baghdad, dari situlah beliau kemudian berinteraksi dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan qaul jadid ketika beliau ke Mesir, ya, dan di situ beliau berinteraksi dengan murid-murid Imam Malik bin Anas, ya. Nah, maka di Mesir beliau kemudian juga mengimlakkan kitab yang hari ini akhirnya bisa kita baca, yaitu Al-Um. Ya, kitab Al-Um merupakan kitab induk dalam mazhab Asy-Syafi'i yang kemudian nanti diringkas oleh Imam Al-Muzani dalam Mukhtasar Al-Muzani, dan ringkasannya kemudian disyarah oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi fi Furu'i Syafi'iyah. Nah, jadi ini kata Syekh Al-Burnu dari kitab Al-Um ini juga kita akan menemukan bahwa Imam Asy-Syafi'i yaqrunul furu'a bi usulihi seringkali juga menyebutkan suatu ungkapan yang hakikatnya itu bisa disebut kaidah, ya. Karena beliau ketika menyebutkan pendapat-pendapat fikihnya juga mengkaitkan dengan usulnya. Makanya kitab Al-Um ini juga di samping kitab fikih sebenarnya bisa juga disebut sebagai kitab usul fikih mazhab Syafi'i, ya. Wa tilkal usul fil ghalib la ta'du an takuna dhawabit fiqhiyah, ya. Dan apa yang tadi bisa kita simpulkan dari usul yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, maka sebagiannya atau kebanyakan bisa disebut sebagai dhawabit fiqhiyah, yaitu kaidah-kaidah fikih yang khusus ada dalam suatu mazhab. Kita sudah bahas ya pada pertemuan yang lalu dalam maratibul qawaid bahwa ada namanya dhawabit fiqhiyah, dan dhawabit fiqhiyah itu merupakan kaidah yang hanya khas ada dalam satu mazhab atau disebut dengan al-qaidah al-madhhabiyah, ya. Nah, itu di dalam kitab Al-Um bisa kita temukan di beberapa kaidah yang secara khusus ini diambil oleh mazhab Syafi'i. Bi an nusammiha kulliyah bi'tibar bidayatiha bikul. Karena dalam kitab Al-Um ini Imam Asy-Syafi'i seringkali menyebutkan kata kul, ya. Dari kata kul inilah baru kita mengenal istilah al-kulliyah, ya. Artinya suatu ungkapan yang mencakup beragam juz'iyat, beragam masalah yang ada di bawahnya. Baik. Wa ala aqalli taqdir yumkinul qaul bina'an ala hadhihi an-namazid al-ma'thurah, ya. Maka setelah Syekh Al-Burnu panjang lebar, ya, sebenarnya ini saya ringkas saja. Jadi setelah beliau menjelaskan tiga tokoh ini, Muhammad bin Hasan Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'i, beliau sebenarnya memberikan contoh-contoh dari ketiga kitab para ulama tiga orang ini, ya, bagaimana kaidah fikih itu muncul di dalam kitab-kitab mereka, gitu, ya. Nah, di samping setelah beliau jelaskan panjang lebar, akhirnya beliau simpulkan, ya, binaan ala hadhihi namaj al-ma'thurah, ya, bahwa dengan kita mengkaji karya-karya minimal dari tiga ulama besar ini, maka kita akan bisa menyimpulkan annahu qamat al-labina al-ula lil qawaid fi ghudulil qurunit thalathatil ula. Maka bisa kita simpulkan bahwa kaidah fikih ini, ya, sebagai labinatul ula, sebagai bangunan pertamanya itu muncul pada tiga generasi pertama dari salafus salih, ya, karena tiga ulama ini bagian dari salafus salih juga, yaitu al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah. Dan bisa kita sebut pada tiga generasi salaf ini tadi, yang khususnya di tangan tiga ulama ini tadi, wa huwa taurul awal alladzi asmainahu taurun nusyu' wa takwin lil qawaid al-fiqhiyah. Ya, bisa kita sebut sebagai masa awal perkembangan ilmu usul fikih yang disebut dengan taurun nusyu' wa takwin, ya, atau fase kelahiran dan fase pembentukan kaidah fikih di masa-masa awal. Nah, jadi ini penjelasan, ya, singkatnya, penjelasan ringkasnya. Bisa kalian nanti baca secara detail, contoh-contohnya sekitar ada mungkin belasan halaman dalam kitab Al-Wajiz fi Idhah Qawaidil Fiqh Al-Kulliyah karya Syekh Al-Burnu. Baik. Nah, yang kedua adalah fase taurun numu wa tadwin, ya. Nah, untuk yang kedua adalah fase perkembangan dan fase penyusunan kitab-kitab kaidah fikih. Dan tentunya ini fase yang memang sangat panjang, ya. Fase ini yang sangat panjang. Karena fase inilah bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa fase lagi dari sejak masa tiga generasi salaf, khususnya pada abad keempat Hijriah, sampai masa kita. Ya, berarti ada sekitar, kalau sekarang ini adalah abad ke-15 Hijriah, 1442 Hijriah,
maka bisa kita katakan fase yang kedua ini berjalan sekitar 11 abad, ya, dari abad keempat sampai abad ke-15 Hijriah. Nah, saya menyimpulkan ya ikhwan, ya saya coba mengklasifikasikan gitu, walaupun sekali lagi ini sebenarnya klasifikasi yang tidak disebut oleh Syalbun dalam kitabnya, tapi ini semacam ringkasan saja untuk membantu kita memahami. Maka saya menyimpulkan paling tidak ada beberapa fase untuk masa perkembangan dan penyusunan kitab kaidah fikih ini. Ya, kalau tidak ada 5 fase ya, ada 5 marahil, ada 5 marhalah. Nah, marhalah yang pertama, al-marhalatul ula, ini adalah pada abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Ya. Nah, dalam penjelasannya Syekh Al-Bunu mengatakan untuk menegaskan fase ini. Wa amma bidayatul qawaid al-fiqhiyah bi'tibariha fannan mustaqillan, ya, adapun ilmu kaidah fikih untuk kita sebut sebagai suatu ilmu yang independen, yang tidak terkait lagi dengan fikih, yang tidak terkait lagi dengan mungkin ilmu usul fikih, yang tidak terkait lagi dengan mungkin ilmu tafsir, ilmu hadis, menjadi satu ilmu tersendiri yang bersifat mandiri. Faqad ta'akhkharat 'anil usulil mubakkirah ila asl fuqaha fi ibanil qarni rabi al-hijri. Sebenarnya agak cukup cukup terlambat ya, karena kemunculannya ini bisa dikatakan baru pada abad ke-4 Hijriah. Padahal ilmu-ilmu yang lain kalau sebagai perbandingan itu munculnya kebanyakan di abad kedua. Ilmu usul fikih misalnya itu muncul ketika Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, berarti abad kedua Hijriah. Ilmu hadis ya, ada yang mengatakan dan disebutkan kepada Imam Malik bin Anas ketika beliau menulis kitab Al-Muwatta. Ada juga yang mengatakan dan disebutkan kepada Imam Ar-Ramahurmuzi ketika beliau menulis kitab kitab saya lupa kitabnya, ada istilah ar-rawi wal wa'i ya, al-faslu bainal ra'i wal wa'i atau semacam inilah ya, pada abad ke-3 Hijriah. Ilmu kalam, nah itu juga sudah muncul ya pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Nah, jadi kitab-kitab dan ilmu-ilmu kaidah fikih ini malah belakangan muncul ya, munculnya malah pada abad ke-4 Hijriah. Dan ini satu yang logis sebenarnya ya. Kenapa sesuatu yang logis? Ya karena itu tadi kita katakan, kaidah fikih itu munculnya dari fikih, dan fikih itu diperbanyak dulu baru kemudian muncul kaidah. Ya kalau fikihnya belum terlalu banyak, ya bagaimana menciptakan kaidah gitu ya. Maka logis kalau agak terlambat kemunculan ilmu kaidah fikih ini. Nah, kemudian Syekh Al-Bunu mengatakan munculnya pada abad 4 Hijriah wa ma ba'dahu minal qurun, dan terus berkembang sampai masa kita. Nah, hinama, ya alasannya kenapa ini belakangan muncul seperti yang tadi saya katakan, hinama kasuratil quru wal fatawa bi kasratil waqa'i wan nawazil. Karena hakikatnya kaidah fikih ini merupakan akibat dari sangat banyaknya produk-produk fikih, produk fatwa para ulama, dan juga ya beragam ijtihad untuk waqa'i dan nawazil mustajiddah, ya untuk ijtihad atas masalah-masalah baru yang akan terus muncul ya, sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia ya. Nah, kemudian beliau mengatakan juga wala'alla aqdamu khabar yurwi fi jam'il qawaid al-fiqhiyah fil fiqh hanafi masughatan bi siyaghiha al-fiqhiyatil ma'thura. Ya, bisa kita katakan ya pada fase pertama dari masa perkembangan dan penyusunan kitab kaidah fikih ini ya bisa kita simpulkan juga di tangan mazhab Hanafi. Jadi taurun nusyuknya ya, masa kelahirannya kebanyakan dari tangan ulama Hanafi. Dan juga masa awal perkembangannya itu juga di tangan ulama Hanafi. Ya, ini seperti yang diinformasikan dengan jujur, tentunya dengan ulama-ulama yang pasti juga kredibilitas ya, tidak diragukan, kredibelnya tidak diragukan. Padahal mereka mereka tidak bermadzhab Hanafi sebenarnya, malah yang menginformasikan kebanyakan ulama Syafi'i ya. Jadi beberapa ulama yang menulis kitab kaidah fikih seperti Imam Al-Allai Asy-Syafi'i, kemudian Imam As-Suyuti yang juga Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ibnu Nujaim. Kalau Imam Ibnu Nujaim ini mazhabnya Hanafi. Ya, ketiga ulama ini yang masing-masing punya kitab kaidah fikih, di dalam kitabnya menginformasikan bahwa yang pertama kali menulis dan menyusun kaidah fikih adalah dari kalangan ulama Hanafi bernama Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Nah, jadi yang pertama kali menciptakan kaidah fikih ini, yang menyusun, mensistematisasikannya menjadi suatu kaidah-kaidah adalah Imam Abu Thahir Ad-Dabbas min fuqaha al-qarni rabi al-hijri, yaitu seorang ulama dari yang hidup pada abad ke-4 Hijriah. Qad jama'a aham qawaid madhhabil Imam Abi Hanifah fi sab'i asyra qaidah kulliyah. Yang mana beliau ini mengumpulkan ya dari furu' mazhab Hanafi sekitar 17 kaidah kulliyah.
Nah, inilah kemunculan awal kaidah itu mulai disusun menjadi suatu ilmu tersendiri. Ya. Dikisahkan, wakana Abu Thahir rahimallahu dhariran. Nah, dikisahkan bahwa Abu Thahir Ad-Dabbas ini seorang ulama Hanafi yang buta matanya. Tapi beliau punya kebiasaan yukarriru kullalailah tilkal qawaid bi masjidihi ba'da sirafin nas. Punya kebiasaan setelah manusia pulang dari masjid setelah Isya, beliau punya kebiasaan mengulang-ulang 17 kaidah ini di masjidnya. Nah, jadi ya biar kuat hafalannya gitu. Wa dzakaru, dan diriwayatkan bahwa anna Aba Sa'ad Al-Harawi Asy-Syafi'i, nah dikisahkan ulama dari mazhab Syafi'i yang sezaman dengan Imam Ad-Dabbas tadi, ya qad rahala ila Abi Thahir wa naqala anhu ba'd hadhil qawaid. Nah, jadi apa yang dikembangkan oleh Abu Thahir Ad-Dabbas tadi rupanya diambil diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'ad Al-Harawi, dan akhirnya dari tangan beliau inilah tersebar ya kaidah-kaidah yang 17 tadi. Yang itu sebenarnya adalah dikumpulkan pertama kali oleh ulama Hanafi. Nah, uniknya wa min jumlatiha, di antara 17 kaidah yang tadi dikumpulkan oleh Abu Thahir Ad-Dabbas kemudian disebarkan oleh Abu Sa'ad Al-Harawi, ya rupanya adalah di antaranya 5 kaidah yang nanti akan kita pelajari sebagai qawaid kubra. Ya, kaidah yang paling besar, kaidah yang kalau kita belajar kaidah fikih tidak mungkin melewati 5 kaidah ini, yaitu al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yazulu bisyak, al-masyaqqatu tajlibu taisir, ad-dararu yuzal, dan al-'adah muhakkamah. Dan masing-masing dari 5 kaidah ini nanti ada furu'iyahnya sendiri. Nah, inilah sebenarnya 5 kaidah besar yang ada dalam kitab-kitab kaidah fikih seperti Al-Ashbah wan Nadha'nya Suyuti, Al-Ashbah wan Nadha'nya As-Subki. Nah, ini 5 kaidah besar ya. Nah, Syekh Al-Burnu menambah yang sangat populer adalah Al-Qawaidul Khamsah ini, ya 5 kaidah fikih yang itu sudah ada di abad ke-4 Hijriah di tangan Imam Abu Thahir Ad-Dabbas dan kemudian disebarkan oleh Imam Abu Sa'ad Al-Harawi Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Baik, ini al-marhalatul ula dari perkembangan awal Imam Al-Karhi dalam kitabnya Usul Al-Karhi. Nah, tetapi kemudian Usul Al-Karhi ini tadi ya dimodifikasi juga semakin lebih rapi oleh ulama Hanafi lain fil qarnil khamis al-hijri pada abad ke-5 Hijriah, yaitu Imam Abu Zaid Ad-Dabbusi. Dan Imam Abu Zaid Ad-Dabbusi ini juga termasuk ulama usuli dari kalangan Hanafiyah yang termasuk dalam yang kitabnya menjadi bagian dari kitab Madrasatul Fuqaha dalam ilmu usul fikih. Ya, tapi beliau juga punya peran dalam pengembangan kitab Qawaid Fiqhiyah ya. Yumakkinu an yuqal innal qarn ar-rabi' al-hijri huwa al-marhala ats-tsaniyah fi nash'atil qawaid al-fiqhiyyah wa tadwiniha, haitsu wujida awwalu kitabin fi hadzal fan wa huwa yumathilu bidayat hadzal ilmi min nahiyati tadwin. Nah, kata Syekh Al-Burnu ya, maka bisa dikatakan pada abad ke-5 Hijriah ini tadi ya, atau awal abad ke-5 Hijriah di tangan Abu Zaid Ad-Dabbusi seperti yang disampaikan seperti yang juga beliau riwayatkan dari Al-Karhi, bahwa ini merupakan fase kedua dari fase perkembangan ya. Jadi fase kedua dari taurun numu untuk ilmu qawaid fiqhiyah, dan bisa dikatakan pada masa inilah muncul pertama kali kitab yang disusun secara khusus, yaitu kitab yang kita kenal sekarang dengan kitab kaidah fikih. Ya, ini pada fase kedua dari fase perkembangan dan sekaligus masa transisi untuk kemunculan kitab kaidah fikih. Nah, kemudian yang fase ketiga ini merupakan fase keemasan, ya. Nah, fase keemasannya ini adalah bukan fase keemasan, fase keemasan nanti fase keempat ya. Tapi ini fase yang semakin matang gitu. Kaidah fikih semakin matang ditulis di dalam beberapa karya. Ya, amma fil qarni sabi al-hijri ya, kemudian pada abad ke-7 Hijriah, faqad baraza fihi hadzal ilm ila haddin kabir. Ilmu ini semakin berkembang wa illam yablugh marhalatin nuduj ya, meskipun belum pada fase menetas menjadi suatu ilmu yang betul-betul dikembangkan ya. Nah, pada masa ini wa ala ra'sil muallifina fi dzalikal asar, saya tutup ya karena ini sudah mau azan maghrib, kita tutup di sini ya dengan menyebutkan beberapa karya yang muncul pada abad ke-7 Hijriah sebagai fase ketiga, yaitu Al-Allamah Muhammad ibn Ibrahim Al-Hajurmi As-Sahlaki ya, fa'alafa kitaban bi unwan Al-Qawaid fi Furu'i Syafi'iyah. Nah, ini Imam As-Sahlaki atau As-Sahlaki menulis kitab dalam mazhab Syafi'i yang terkait dengan kaidah fikih, Al-Qawaid fi Furu'i Syafi'iyah. Kemudian Imam Sultan Ulama yang hidup pada masa khilafah Bani Mamluk,
yaitu Izzuddin Ibn Abdussalam, yang bisa kita kenal juga dengan Sultan Ulama Imam Al-Aiz, ya, yang beliau menulis kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Nah, ini juga kitab yang sangat masyhur dari kalangan ulama Syafi'iyah. Wa min fuqaha'il Malikiyah allafal 'allamah Muhammad ibn Abdullah ibn Rashid Al-Bakri Al-Qafasi, ya, kitaban bi unwan Al-Mudhab fi Dhabti Qawaidil Madhhab. Dari kalangan Maliki ada Imam Al-Qafasi yang menulis kitab Al-Mudhab fi Dhabti Qawaidil Madhhab pada abad ke-7 Hijriyah, ya. Dan kita kalau menyebut abad ke-7, ikhwan sekalian, maka yang dimaksud abad ke-7 adalah ulama-ulama yang hidup antara tahun 600 Hijriyah sampai 699 Hijriyah. Nah, itu kita sebut dengan Al-Qarnus Sabi, ya. Nah, pada abad ke-7 ini maka kita temukan beberapa kitab kaidah fikih, tapi ini belum masa kemasan, ya. Nanti masa kemasannya adalah pada fase yang keempat dari Taurun Numu wa Tadwin. Fase yang keempat inilah yang disebut dengan marhalatul izdihar awil marhalah az-zahabiyah, ya. Masa keemasan dari disusunnya kitab-kitab kaidah fikih menjadi satu keilmuan yang produktif para ulama menyusun kitabnya, yaitu pada masa yang keempat ini, pada fase yang keempat ini. Baik. Qala Syekh Sidqi Al-Burnu hafizallahu taala, ammal qarnus tsamin al-hijri. Pada fase yang keempat ini berada di abad yang ke-8, ya, abad ke-8 Hijriyah, fil qarnus tsamin al-hijri. Fahuwa yu'tabarul asrul zahabi, ya, termasuk fase keemasan dalam penyusunan kitab kaidah fikih li tadwinil qawaid al-fiqhiyah. Tafawwaqat fiha inayatus Syafi'iyah li ibraz hadzal fan. Nah, uniknya ya ikhwan, uniknya nih ya. Kalau di fase Taurun Nusyu' wa Takwin, kalau fase kelahiran, ya, ini di tangan ulama Hanafiyah. Tapi kalau untuk fase keemasan di mana kaidah fikih ini disusun menjadi suatu ilmu yang karyanya produktif telurkan oleh para ulama, malah berada di tangan ulama Syafi'iyah, ya. Nah, ini uniknya nih, ya. Mirip, kalau menurut saya sih mirip seperti konsep maqasidus syariah, ya. Kalau kita bicara konsep maqasid syariah misalnya dalam ilmu usul fikih, itu pada masa-masa awal, ya, yang sangat konsen dalam masalah maqasid syariah itu ulama Syafi'iyah, ya, dengan ditulisnya Al-Mustasfa karya Al-Ghazali. Tapi kemudian perkembangannya malah berada di tangan ulama Malikiyah, karena mereka memiliki satu dalil, ya, yang menjadi salah satu keistimewaan mereka, yaitu Masalih Mursalah. Dan hari ini kalau kita belajar ilmu usul fikih khususnya di bidang maqasid, di bidang maqasidus syariah, itu kebanyakan yang menelurkan kitab-kitab maqasidus syariah malah dari kalangan ulama Malikiyah yang ada di Maghrib, ya, Maroko, Tunis, Sudan. Nah, itu yang malah sangat banyak kontribusinya. Nah, jadi ini semacam ada, ya, sejarah memang bisa seperti itu, berbeda gitu, ya. Jadi kalau kaidah fikih diawali dengan ulama Hanafi yang punya peran besar, tapi dalam fase keemasannya malah di tangan ulama Syafi'iyah, ya, ulama Syafi'iyah. Nah, ini menurut kata penjelasan Syekh Al-Burnu, ya. Tsumma tatabat hadhihi silsilah fil madzahibil fiqhiyyah al-masyhurah. Lantas kemudian pada fase ini juga, ya, ditemukan juga, ya, tentunya kontribusi dari beberapa ulama fikih yang lain, tapi tetap yang menjadi dominan adalah ulama Syafi'iyah. Wa min ahammiha wa ashhuriha, ya, yang di kitab kaidah fikih yang masyhur pada masa ini yang menjadi tanda, ya, masa keemasan kaidah fikih, al-ashbah wan nazair. Yang pertama al-ashbah wan nazair li Ibnul Waqil Asy-Syafi'i, ya, karya Ibnu Waqil Asy-Syafi'i. Ya, kemudian al-qawaid lil Muqarri al-Maliki, ya. Kemudian al-Majmu'ul Mudhhab fi Dhabti Qawaidil Madhhab lil Allai Asy-Syafi'i. Kemudian al-Ashbah wan Nazair li Tajuddin As-Subki. Kemudian al-Ashbah wan Nazair li Jamaluddin Al-Isnawi Asy-Syafi'i juga. Kemudian al-Manthur fil Qawaid li Badruddin Az-Zarkashi juga Syafi'i. Kemudian al-Qawaid fil Fiqhi. Nah, ini baru ada mazhab Hambali li Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, kemudian al-Qawaid fil Furu' li Ali ibn Utsman Al-Ghazi. Nah, ini kebanyakan kalau kita lihat adalah para ulama dari kalangan Syafi'iyah, ya. Baik. Kemudian wa fil qarni tasi al-hijri, ya, jaddat mu'allafat ukhra 'ala al-minhaj as-sabiq. Nah,
fase yang keempat ini bisa dikatakan ada 2 abad ya. Kemudian Al-Qarn As-Samin dan Al-Qarn At-Tasi. Nah, pada abad yang ke-9 ya ada beberapa kitab yang juga disusun dengan metode yang sama dengan abad sebelumnya. Misalnya Al-Qawaid lil Allama Ibnul Mulaqqin, ini Syafi'i juga. Kemudian Asnal Maqasid fi Tahriril Qawaid li Muhammad ibn Muhammad Az-Zubairi. Lalu Al-Qawaid Al-Manzumah li Ibnil Ha'imil Maqdisi dan Kitabul Qawaid li Taqiyuddin Al-Husani. Nah, ini pengarang kitab masyhur Kifayatul Akhya fi Halli Ghayatil Ikhtisar, Imam Taqiyuddin Al-Husani. Ya, juga ulama dari kalangan Syafi'iyah. Dan bisa nanti kalian lihat ya kitab-kitab yang lain, ini sengaja saya tidak tuliskan ya karena terbatasnya halaman PowerPoint. Nanti silakan kalian lihat di kitab Al-Wajiz karya Syekh Al-Burnu ya. Kitab-kitab lain pada abad ke-9 Hijriah. Nah, kemudian pada abad setelahnya ya, fase terakhir lah dari abad ke-10 sampai masa kita, abad ke-10 Hijriah sampai masa kita, ini adalah fase yang kelima dari fase perkembangan ilmu kaidah fikih ya. Nah, pada fase ini apa kata Syekh Al-Burnu? Beliau mengatakan bahwa wa yabdu annahu ya annahu ruqiyun nasyat at-tadwini li hadzal ilm fil qarn al-ashir al-hijri. Dan bisa kita katakan bahwa fase perkembangan ya dari fase keemasan di abad ke-8 dan ke-9 ini adalah pada abad ke-10 atau ya abad ke-10 Hijriah, ketika kaidah-kaidah fikih ini kemudian disusun ya dengan modifikasi yang sudah cukup lengkap oleh Imam Al-Allamah Jalaluddin As-Suyuti ya, al-mutawaffa sanata 910. Ini al-fil qarn al-ashir al-hijri ya, abad ke-10 Hijriah. Wa qama bi istikhlas ahammil qawaid al-fiqhiyyah al-mutanathirah al-mubaddadah inda al-Allai was-Subki waz-Zarkashi wa jama'ahuma ya fi kitabihi al-Ashbah wan Nazair fi Furu'is Syafi'iyah. Nah, jadi Imam As-Suyuti menjadi tokoh sentral ya untuk kaidah fikih pada fase yang terakhir ini, dan kitabnya inilah yang kemudian biasanya diajarkan di beberapa perguruan tinggi Islam untuk kaidah fikih, yaitu kitab Al-Ashbah wan Nazair, 1 jilid kitab Al-Ashbah wan Nazair karya As-Suyuti. Ya. Kemudian ada juga wa fi hadzal asr qama al-Allama Abul Hasan Az-Zaqqaq At-Tujayyi ya Al-Maliki binazam al-qawaid al-fiqhiyah ba'da istikhlasiha wa iqrariha min kutubis sabiqin mithlu al-furuq lil Qarafi wa kitabul qawaid lil Muqarri ya, dari kalangan ulama Maliki, kemudian menyusun kaidah fikih tapi dalam bentuk nazam ya, dalam bentuk kumpulan-kumpulan syair. Wa kadzalika al-Allamah Ibnu Nujaim al-Hanafi allafa ala Firaz Ibnu Subki wa Suyuti kitabahu al-Ashbah wan Nazair. Kemudian juga Imam Ibnu Nujaim dari kalangan Hanafi yang menyusun kitab kaidah fikih ya dengan menggunakan metodologi yang juga ditulis oleh Imam Ibnu Subki dan As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair. Ya. Jadi secara umum ya ikhwan, kalau kalian misalnya menemukan kitab-kitab kaidah fikih ya atau kitab-kitab yang menulis dengan judul Al-Ashbah wan Nazair fil furu', itu maksudnya adalah kitab kaidah fikih ya. Tapi kalau al-ashbah wan nazair atau al-wujuh wan nazair, ada istilah lagi al-wujuh wan nazair, ini lebih identik dalam ilmu tafsir. Ya, jadi kalau dalam ilmu tafsir itu ada istilah al-wujuh wan nazair. Tapi kalau dalam ilmu kaidah fikih al-ashbah wan nazair. Ya, intinya kan al-ashbah wan nazair itu adalah menyamakan atau menyatukan hal-hal yang memiliki kemiripan. Ya, kalau dalam furu'iyah, dalam furu' fiqhi maka disebut al-ashbah wan nazair, maka kitabnya juga yang disusun rata-rata menggunakan nama al-ashbah wan nazair, tapi kalau dalam tafsir maka disebut dengan al-wujuh wan nazair. Nah, jadi ada istilah yang mirip tapi punya konteks atau punya punya basis keilmuan yang berbeda ya. Ini adalah fase yang terakhir ya. Sampai hari ini akan terus berkembang kitab-kitab kaidah fikih, yang mana di antara kitab-kitab kaidah fikih itu juga sebenarnya untuk fase-fase belakangan di mana kita kemudian hidup di dalamnya, yang baru beberapa abad yang lalu adalah kitab yang menjadi hukum positif ya penguasa Daulah Utsmaniyah ya, Imperium Daulah Utsmaniyah, Khilafah Ottoman, yaitu kitab Majallatul Ahkam Al-Adliyah
atau Al-Majallah Al-Adliyah, yaitu kitab kaidah fikih juga yang ada pada masa khilafah Bani Utsmaniyah dan bahkan menjadi hukum positifnya. Lalu kemudian juga muncullah kitab-kitab kaidah fikih yang lain ya, seperti ya karya Syekh Al-Burnu ini Al-Wajiz fi Iddah Qawaid Fiqh Al-Kulliyah, dan juga beliau menulis kitab Mausu'ah ya, ensiklopedi dalam kaidah fikih. Termasuk dalam hal ini yang cukup penting untuk kalian ketahui dan bahkan bisa kalau bisa kalian kaji juga adalah kitab kaidah fikih karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili yang beliau melakukan perbandingan mazhab, 4 mazhab malah di dalam kitabnya itu, namanya adalah judulnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa tatbiqatuha fil madzahibil arba'ah ya, kaidah fikih dan bagaimana penerapannya di dalam fikih-fikih 4 mazhab. Nah, ini juga kitab yang hari ini bisa kita temukan, bisa kita pelajari, bahkan bisa kita cari ya PDF-nya ini di internet ya, bisa kita download dengan gratis di internet. Nah, inilah sejarah singkat ya perkembangan dari kaidah fikih dan sekaligus menutup pembahasan tentang muqaddimah yang terakhir dari muqaddimah ilmu qawaid fiqhiyah yang 9, al-muqaddimah at-tis ya. Nanti silakan kalian rujuk kembali insyaallah fil liqa'il qadim, mungkin tidak sekarang, fil liqa'il qadim kita akan memulai pembahasan al-qawaid al-kulliyah al-kubra ya, as-sittah. Kalau dalam kitab Syekh Siddiqi Al-Burnu ada 6 kaidah besar ya. Al-umur maqasidiha, al-masyaqqatu tajlibu taysir, al-yaqil yazulu bisyak, ad-darar yuzal aw la darar wa la dirar, kemudian al-adab muhakkamah, dan yang terakhir adalah i'malul kalam aula min ihmalihi. Ada 6 kaidah besar yang nanti akan kita pelajari, mudah-mudahan cukup waktunya. Dan untuk kaidah-kaidah yang mungkin tidak bisa kita pelajari, seperti yang tadi saya katakan ya ikhwan ya, mungkin tadi ada yang belum mengikuti untuk UTS, insya Allah kita tidak mengadakan dalam bentuk ujian esai ya, kita akan ambil nilai ujian UTS dalam bentuk penulisan makalah ya, dalam penulisan makalah, di mana nanti kalian akan saya pilihkan kaidah-kaidah fikih yang nanti kalian cari masail fiqhiyah yang menjadi amtilah atau contoh dari kaidah-kaidah fikih yang nanti akan saya tentukan untuk kalian. Jadi insyaallah nanti mungkin lewat grup akan saya informasikan si fulan misalnya akan bahas kaidah ini misalnya, lalu kemudian kalian cari contoh-contoh fikihnya, ditulis dalam suatu makalah ya, makalahnya berbahasa Indonesia saja. Ini untuk menjadi penilaian UTS atau mungkin sekaligus penilaian untuk nilai nilai tugas ya. Sebenarnya kan ada 2 nilai yang mungkin agak sulit kita cari waktunya, yaitu nilai UTS sama nilai tugas ya. Jadi insyaallah nanti dalam bentuk makalah seperti itu. Siap ya ikhwan, naktafi ya, kita cukupkan untuk 9 muqaddimat. Sekali lagi insyaallah fil qadim sanadkhul fi al-qawaid allati hiya maqasidu hadzal kitab ya. Jadi Syekh Al-Burnu ini seperti yang sudah saya sampaikan membagi kitabnya menjadi 2 bab ya. Bab pertama adalah 9 muqaddimah dan bab yang kedua adalah maqasid. Nah, maqasidnya ini maksudnya adalah pembahasan kaidah-kaidah fikih dan juga contoh-contoh serta aplikasinya di dalam furu' fiqhiyah. Baik, masih ada tersisa waktu, mungkin ada yang mau didiskusikan? Mungkin ada pertanyaan soal haula hadhil muqaddimat atau terkait dengan penulisan makalah untuk UTS atau hal-hal yang mungkin terkait dengan mata kuliah. Silakan jika ada yang mau bertanya. Soal? Ya, Ustaz. Udah paham ya tugas UTS-nya ya? Nanti saya tegaskan lagi di grup. Ya, tugasnya seperti apa? Ya, Ustaz. Oh, soal. Untuk qawaid fikih ini apakah bisa dipakai lintas mazhab, Ustaz? Dalam qawaid, apakah memang semua qawaid itu dalam semua mazhab itu sama konsepnya atau ada perbedaan? Kalau ada perbedaan, apakah bisa kita campur gitu, qawaid mazhab Syafi'i dicampur dengan mazhab Maliki atau jenisnya, Ustaz, begitu, Ustaz? Baik.
Jadi kaidah fikih ini ada yang muttafaq alaihi, ada yang mukhtalaf fihi. Ya, ada makmunnya, substansi dan kandungan dari kaidah fikih itu ada yang disepakati lintas 4 mazhab, ada juga yang diperselisihkan. Ya. Tentunya pada wilayah-wilayah yang disepakati, maka ini akan tidak bisa disebut sebagai kaidah mazhab. Ya. Maka seperti yang pernah saya sampaikan atau pernah kita bahas ya di mukadimah yang sekian itu, ketika kita bicara maratibul qaidah, tingkatan kaidah, ya ketika kita bicara tingkatan kaidah itu kan ada qawaid kulliyah kubra, kemudian ada qawaid kulliyah ghairul kubra, dan ada qawaid madhabiyah atau disebut dengan dhawabit fiqhiyah. Ya ada 3 tingkatan paling tidak. Nah kalau kaidah kulliyah kubra itu rata-rata 4 mazhab semua sepakat pada kandungannya, ya yaitu 6 kaidah yang nanti akan kita pelajari. Itu semua 4 mazhab sepakat. Ya. Sedangkan kalau untuk kaidah kulliyah ghairu al-kubra, untuk tingkatan yang kedua, ini ada sebagian yang disepakati, ada sebagian yang diperselisihkan apakah itu digunakan atau tidak dalam mazhab tertentu. Nah, yang ketiga, untuk kaidah mazhabiyah, maka ya setiap mazhab biasanya punya kaidah masing-masing. Bisa jadi nanti substansinya atau kandungannya diterima oleh mazhab yang lain, bisa jadi tidak. Ya, ada kemungkinan seperti itu juga, ya. Nah, jadi pada dasarnya ada kaidah yang muttafaq, ada kaidah yang mukhtalaf. Nah, cara kita mengetahuinya bagaimana? Ini kaidahnya muttafaq atau tidak? Nah, ini yang menjadi poin penting sebenarnya ya. Kita tahu ini kaidahnya disepakati atau tidak itu bagaimana? Ini sebenarnya sudah kita bahas di mukadimah yang ke-7 atau yang ke-8 terkait dengan uslub fi siyaghatil qawaid al-fiqhiyah. Ya, terkait dengan bagaimana kaidah itu dibakukan, bagaimana ditulis, ya. Jadi uslub itu uslub kaidah fikih itu ada 2. Ada uslub khabari, ada uslub insya'i. Ingat ya, 2 uslub ini kan? Nah, kalau uslubnya khabari, misalnya seperti al-umur bi maqasidiha al-masyaqqatu tajlibu taysir ad-dararu yuzal, maka ini adalah kaidah yang kemungkinan besar disepakati 4 mazhab. Tapi kalau uslubnya itu insya'i, misalnya dalam bentuk pertanyaan, hal, ada depannya hal, maka ini kemungkinan kaidah yang diperselisihkan. Nah, misalnya contoh ya ikhwan, kaidah yang diperselisihkan. Dan ini merupakan kaidah cabang dari kaidah kubro sebenarnya. Halil ibrah fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani au bil alfadhi wal mabani. Ya, hal al aslu fil uqud bil ma'ani wal maqasidi au bil alfadhi wal mabani. Apakah asal dari suatu akad itu berdasarkan substansi akadnya atau berdasarkan ucapan akadnya? Nah, kalau ada pertanyaan apakah, berarti kan ada 2 kemungkinan. Bisa jadi berdasarkan substansi akad atau maksud dari akad, atau bisa jadi adalah berdasarkan ucapan akad. Nah, gitu. Nah, jadi di sini nanti terjadi khilafiyah di kalangan ulama. Nah, dalam hal ini sebenarnya jumhur ulama, khususnya mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa al-aslu fil uqud bil maqasid. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi ada kecenderungan mengatakan bahwa al-aslu fil uqud bil alfaz. Ya. Contoh lain misalnya ya, kaidah yang diperselisihkan, hal al-aslu fil asya al-ibahah awit tahrim. Itu sebenarnya kaidah yang diperselisihkan ya, bahkan ada 3 mazhab, bukan hanya 2 mazhab. Hal al-aslu fil ibahah hal al-aslu fil asya al-ibahah awit tahrim awit tawaqquf. Nah, itu diperselisihkan ada 3 mazhab. Apakah hukum asal segala sesuatu itu mubah atau haram atau tawakuf? Tawakuf itu artinya ya udah nggak bisa ditetapkan hukumnya apa, kita tunggu dalil yang lain gitu. Nah, itu diperselisihkan oleh para ulama. Kalau dalam mazhab jumhur al-aslu fil asya al-ibahah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi al-aslu fil asya at-tahrim. Nah, nanti akan kita pelajari itu di kaidah, dia cabang dari kaidah al-masyaqqatu dia cabang dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, al-aslu fil asya ini menjadi kaidah menjadi cabang dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Nah, nanti dicontohkan oleh Syekh Al-Burnu misalnya adalah hukum mengkonsumsi hewan-hewan yang belum disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu hukumnya apa. Nah, Syekh Al-Burnu memberikan contoh misalnya adalah apa hukum makan jerapah. Ada yang pernah dengar nggak hukum makan jerapah itu apa? Nah, kalau menurut jumhur ulama halal,
berdasarkan kaidah al-aslu fil asya al-ibahah, ya. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi malah hukumnya haram berdasarkan kaidah al-aslu fil asya at-tahrim. Gitu. Nah, jadi di sini ada khilafiyah. Jadi intinya kalau misalnya wujud kaidahnya itu ada kata tanda tanya hal, maka itu mengisyaratkan bahwa kaidah ini diperselisihkan. Ya. Dan ketika kaidah itu diperselisihkan, ya maka ini menjadi salah satu sebab min asbab ikhtilaf ulama. Ya, di antara sebab-sebab terjadinya khilafiyah di kalangan para ulama. Ya tergantung. Ya kalau kita bermadzhab Syafi'i misalnya dengan sederhana kita katakan al-asl fil asya' al-ibahah. Tapi kalau misalnya ada orang yang berada di Pakistan yang bermadzhab Hanafi akan mengatakan al-asl fil asya' at-tahrim gitu ya. Nah, ini tergantung madzhabnya apa. Nanti ada khilafiyah di situ. Bahkan sebenarnya ya ikhwan, nanti dalam dalam kaidah-kaidah yang ada pun sebenarnya untuk kasus-kasusnya juga ada yang khilafiyah sebenarnya ya. Kayak misalnya al-umur bimaqasidiha. Setiap sesuatu itu tergantung kepada maksud dan niatnya. Memang ini kaidahnya disepakati, tapi untuk kasus-kasusnya bisa jadi khilafiyah. Contoh misalnya ya ikhwan, contoh misalnya begini. Kalau kita mandi janabah wajib nggak? Atau niat itu termasuk rukun tidak dalam mandi janabah? Termasuk tidak? Tergantung mazhabnya. Tergantung mazhab. Di kaulan ada 2 mazhab. Contoh kasus nih. Contoh kasus misalnya begini. Ada seorang suami istri lah melakukan hubungan seksual di awal malam. Di awal malam hubungan seksual. Artinya setelah isya melakukan hubungan seksual. Terus tidur, nggak langsung mandi. Boleh nggak? Boleh nggak langsung tidur setelah hubungan seksual? Boleh nggak? Boleh ya. Nah, menjelang waktu subuh bangunlah si suami. Ya, menjelang waktu subuh bangun. Tapi si suami ini punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Setelah bangun dan sebelum sholat subuh punya kebiasaan mandi di pagi hari sebelum sholat subuh, ya kan? Ya, dia sebelum datang ke masjid, sholat jamaah subuh dia mandi dulu di rumahnya. Tapi saat dia mandi dia lupa kalau sebelumnya dalam kondisi hadas besar, junub, gitu kan? Akhirnya ya udah mandi seperti biasa sebagaimana kebiasaannya. Nah, setelah dia mandi datanglah ke masjid. Di masjid diminta jadi imam sholat. Ya, di masjid jadi imam sholat. Jam 9 pagi ya baru ingat tadi saya mandi itu nggak niat untuk ngangkat hadas besar. Nah pertanyaannya ya ikhwan, ini sholat subuhnya wajib diqodho nggak? Wajib diqodho nggak sholat subuhnya? Jadi imam lagi dia. Nah, jawabannya tergantung mazhabnya. Kalau menurut mazhab jumhurul ulama, sholatnya batal karena dia tadi dalam kondisi masih berhadas besar dan mandinya tidak sah karena tidak ada niat, ya. Sebab yang namanya niat dalam mandi besar itu rukun. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, selama dia sudah mandi dan rukun mandi itu tidak ada niat dalam mazhab mereka itu sifatnya sunnah saja, ya berarti sholat subuhnya tetap sah. Nah, di sini ada khilafiyah. Jadi kaidahnya al-umur bil maqasidiyah disepakati, tapi kemudian untuk kasus-kasusnya nanti diperselisihkan. Dalam mazhab jumhur kasus ini termasuk dia berada dalam kaidah al-umur bil maqasidiyah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dia mustatsna, pengecualian dari kaidah al-umur bil maqasidiyah. Nah itu. Nah, tinggal pertanyaan berikutnya begini. Kalau kita ikut pendapat jumhur bahwa sholatnya itu tidak sah dan dia harus mengulangi, mengqadha ya, karena tadi mandinya tidak niat. Nah, makmumnya gimana kira-kira? Makmumnya gimana? Perlu nggak misalnya, sah nggak makmumnya? Tetap sah. Dan yang kedua, perlu nggak dia umumkan? Misalnya dia datang ke masjid waktu sholat zuhur, mengumumkan, maaf ya, tadi imamnya junub, gitu. Perlu nggak? Atau biarkan diam saja, ini nggak usah diinformasikan. Perlu nggak diumumkan? Enggak. Tidak. Ya, jawabannya yang pertama nggak usah diumumkan. Dan yang kedua, kenapa tidak usah diumumkan? Sebab makmum sholatnya tetap sah. Ya, karena ada hadis Nabi yang mengatakan, "Iza asaba fa asabatum wa iza akhta fa asabatum." Kalau imam itu keliru, kalau imam itu benar sholatnya, maka kalian makmum sholatnya benar. Tapi kalau imamnya salah dan salahnya itu tidak diketahui tentunya oleh makmum, maka kemudian makmum tetap dinilai sholatnya tetap sah. Nah itu. Ya kecuali kalau makmumnya tahu, imamnya junub. Misalnya makmumnya siapa? Istrinya makmumnya di belakang. Tadi suami saya niat mandi hari besar nggak ya? Gitu ya. Nah kalau dia tahu seperti itu ya dia ikut batal juga, gitu kan? Karena pasti dia bermakmum kepada orang yang berhadas dan itu tidak sah. Tapi pada umumnya kan makmumnya nggak tahu, maka dia dianggap tetap sah. Ya.
Jadi maksud saya kaidahnya sih disepakati al-umuru bimaqasidiha, tapi untuk kasus-kasusnya bisa saja nanti menimbulkan ikhtilaf. Nah, jadi ikhtilaf itu muncul bisa dari dua arah. Bisa dari kaidahnya sendiri yang memang diperselisihkan, bisa juga dari kasus-kasus yang dibahas dalam satu kaidah yang disepakati. Ya, karena nanti ada juga yang namanya istisnaat, ada juga yang namanya kaidah-kaidah pengecualian atau kasus-kasus yang dikecualikan dari suatu kaidah. Nah, di sini ada peluang terjadinya khilafiyah di kalangan para ulama. Baik, jelas ya Pak Edi? Jadi nanti seperti itu cara mengetahuinya. Ada lagi? Perlu ditanyakan lagi? Nyangkut Yang ini Ustaz, Ya? yang mazhab usul fikih tadi Ustaz, kan ada mutakalimin, ada fuqaha. Saya masih belum begitu paham, mutakalimin kok malah jumhur ya? Kalau Malah jumhur. Ya. fuqaha malah Hanafi. Imam Hanafi ya Ustaz? Mazhab Hanafi. Maksudnya ilmu kalam yang mutakalimin itu gimana Ustaz? Yang mutakalimin, mazhab mutakalimin. Jadi gini, kalau kalangan mutakalimun dalam ini sebenarnya bukan mazhab yang mempengaruhi fikih ya, tapi mazhab dalam menyusun kaidah usul fikih ya, atau menyusun ilmu usul fikih. Kalau kalangan mutakalimun, mereka itu menguatkan argumentasi kaidah usul yang dibakukan itu menggunakan dalil-dalil usul, dalil ilmu kalam. Ya, misalnya Al-Qur'an, ketika bicara Al-Qur'an itu sebagai dalil, apa argumentasinya? Ya, bahwa argumentasi Al-Qur'an sebagai dalil adalah karena dia ijma misalnya, atau dia kalamullah yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu seorang Rasul yang nggak mungkin berdusta dan seterusnya. Jadi intinya menguatkan suatu kaidah berdasarkan ilmu kalam. Ya, jadi mempertanyakan hal-hal yang menjadi perdebatan ilmu kalam tapi dimasukkan dalam kaidah usul. Tapi kalau kalangan fuqaha malah berangkat dari produk-produk fikih. Ya, jadi dari bawah melahirkan usul, gitu ya. Tapi kalau kalangan mutakalim dari usul melahirkan usul. Nah, saya ulangi ini prosesnya nih ya. Kalau kalangan mutakalimun minal usul ilal usul. Dari kaidah usuluddin, ilmu kalam itu kan usuluddin, masalah akidah. Menjadi kaidah usul fikih. Maka disebut dalam istilah yang lain takhrijul usul minal usul. Ya. Tapi kalau untuk kalangan fuqaha, maka menciptakan kaidah usulnya berdasarkan furu'iyah mereka. Walaupun yang masih punya usul juga sebenarnya, tapi tidak ditampakkan gitu ya. Jadi mereka menciptakan usulnya dari furu', maka disebut dengan takhrijul usul minal furu'. Nah, nanti ketika kita bicara kaidah fikih, kaidah fikih ini kan kemarin sudah kita bahas ya. Boleh nggak kaidah fikih dijadikan dalil? Kalau kemudian kaidah fikih dijadikan dalil untuk menetapkan hukum masalah yang baru, maka ini disebut dengan takhrijul furu' minal furu'. Paham Pak Nur? Jadi ada tiga konsep. Ada tiga konsep. Dua konsep pertama ilmu usul fikih, konsep yang terakhir ilmu kaidah fikih. Takhrijul usul minal usul, ini kalangan mutakalimun. Takhrijul usul minal furu' ini kalangan fuqaha. Sedangkan takhrijul furu' minal furu' ini kaidah fikih. Ya, dua yang pertama ilmu usul fikih, satu yang terakhir ilmu kaidah fikih. Nah, tapi ujungnya adalah fikih. Ujung dari itu semua adalah fikih, bahwa ini haram, ini boleh, ini sunnah, ini makruh, ini sah, ini batal. Itu ujung dari kesemuaan yang kita bahas ini sebenarnya adalah untuk mengetahui hukum-hukum syariat atas perbuatan manusia. Nah, itu akhir dari kajian-kajian usul fikih ataupun kajian kaidah fikih. Baik. Soal akhir? Pertanyaan lain? Pak ini tadi kayaknya masih ada yang mau ditanyain? Berhenti karena Pak Nur. Cukup. Iya, Ustaz. Tadi untuk keyakinan tentang fikih ya, kan ada beberapa khilafiyah biasanya. Boleh nggak kita berpindah keyakinan karena memilih kemudahan gitu, Ustaz? Baik. Nah, ini saya sarankan kalian baca buku saya. Jadi saya sudah menulis buku sekitar 4 tahun yang lalu. Ya, 4 tahun yang lalu itu saya nulis buku tipis sebenarnya, sekitar 120-an halaman. Judulnya adalah Jika Semua Memiliki Dalil, Bagaimana Aku Bersikap. Itu judul bukunya ya. Bisa dilihat covernya dan daftar isinya.
itu di Rumah Fikih Indonesia, rumahfikih.com. Itu bisa kalian lihat daftar isinya di situ, rumahfikih.com ya. Nah, di situ nanti cari rumahfikih.com, ada etalase buku, cari nama saya. Nah, di situ ada beberapa buku yang saya tulis diterbitkan oleh Rumah Fikih, lalu ada daftar isi, setiap buku ada daftar isi. Ya, di dalam daftar isi itu nanti ada satu persoalan terkait dengan masalah hukum mengamalkan satu mazhab. Ya, hukum mengamalkan satu mazhab. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengamalkan satu mazhab dan meyakini pada satu mazhab saja. Ada yang mengatakan seorang muqallid harus hanya konsisten dengan satu mazhab. Ya, ini seperti pendapat Imamul Haramain Al-Juwaini. Artinya, bagi ulama yang mengatakan tidak boleh muqallid itu mengamalkan lebih dari satu mazhab, berarti tidak boleh berpindah mazhab. Kan begitu kesimpulannya. Tapi kalau jumhurul ulama seperti Imam Nawawi, kemudian Imam Ibnu Abdin Al-Hanafi, termasuk Syekh Wahbaz Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, itu mengatakan bahwa tidak wajib seorang muqallid mengamalkan satu mazhab. Ya, tapi tetap wajib terikat dengan mazhab walaupun dia akan berpindah kepada mazhab yang lain. Karena muqallid itu pada dasarnya ilmunya harus didasarkan kepada ilmu mujtahid, ya, artinya bermazhab. Maka bermazhab itu jangan samakan dengan mengamalkan satu mazhab. Itu dua hal yang berbeda. Bermazhab ya bermazhab, ya, mengamalkan satu mazhab ya mengamalkan satu mazhab. Nah, pendapat yang kedua ini mengatakan mengamalkan lebih dari satu mazhab itu dibolehkan. Kenapa? Karena para ulama dari kalangan sahabat saat itu juga tidak membatasi orang yang belajar kepada sahabat harus kepada satu mazhab tertentu. Yang berada di Madinah ya tinggal tanya kepada Ibnu Umar, ketika berangkat ke Mekah bisa tanya kepada Ibnu Abbas. Maka ini menunjukkan ijma' para sahabat bahwa berpindah mazhab itu dibolehkan. Hanya saja, nah ini yang menjadi poin yang tadi ditanyakan, ketika seorang muslim kemudian berpindah mazhab, ya, atas dasar ingin mencari kemudahan, pada dasarnya hukum asalnya itu nggak boleh. Pada dasarnya. Kenapa hukum asalnya nggak boleh? Karena kemudahan itu yang diambil, kalau didasarkan kepada hawa nafsu, maka di situ akan ada konsekuensi dia tala'ub biddin, dia akan mempermainkan agama. Ya, karena biasanya mencari kemudahan dasarnya hawa nafsu dan tidak boleh beragama dengan syahwat. Ya. Nah, makanya ada seorang ulama Abu Yusuf kalau tidak salah yang berkata, "Man tatabba'a rukhas faqad tazandaq." Barang siapa mencari-cari kemudahan di tengah perbedaan ulama, maka dia telah menjadi zindiq, fasik, ya. Nah, itu hukum asalnya tidak boleh karena biasanya akan didasarkan kepada syahwat. Dan itulah yang menjadi dasar mazhab yang pertama. Ya. Tetapi bagi yang membolehkan berpindah mazhab, sebenarnya sih bisa diakurkan dua pendapat ini. Mereka mengatakan boleh berpindah mazhab selama tidak didasarkan kepada syahwat. Boleh berpindah mazhab selama tidak didasarkan kepada hawa nafsu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa standar untuk sesuatu itu disebut tidak bernafsu? Apa standar orang berpindah itu nggak atas dasar hawa nafsu? Nah, itu yang kemudian poinnya yang penting. Ya, kalau pakai pendapat jumhur, maka harus memenuhi standar tidak disebut mengikuti hawa nafsu. Saya menyimpulkan ya, walau alam saya tidak menemukan secara eksplisit ini syaratnya apa, tapi saya menyimpulkan dari beberapa pembacaan ada dua syarat boleh berpindah mazhab atau boleh meyakini perpindahan kepada mazhab yang lain. Yang pertama adalah ada kondisi darurat dan hajat yang memang membutuhkan untuk dia berpindah mazhab. Artinya kalau misalnya nggak ada kondisi darurat, hukum asalnya tetap harus konsisten dengan mazhab yang dia pelajari dari kecil. Ya, karena pertanyaan begini, kalau misalnya secara mutlak boleh pindah mazhab dan nggak ada faktor darurat, lantas apa yang membedakan antara mazhab A dengan mazhab B? Nah, di situ kan berarti ada kemungkinan memenuhi syahwat, gitu kan? Maka harus ada kondisi yang membuat dia memang betul-betul saya berat kalau harus mengikuti mazhab lama. Jadi harus mengambil mazhab yang baru untuk mencari solusi agar kemudahan yang diberikan syariat itu didapatkan. Jadi ada kondisi hajat atau daruratnya. Dan yang kedua bukan hanya kondisi darurat dan hajat saja, tapi juga dia harus mengetahui argumentasi dan dalil pendapat yang dia berpindah kepadanya. Dan ini sekedar tahu saja ya, bukan berarti dia harus merojihkan. Orang awam nggak bisa merojihkan. Ya. Jadi kalau misalnya kita katakan begini, boleh nggak atau batal nggak wudhu seseorang ketika menyentuh istri? Ya, mazhab Syafi'i kan mengatakan batal, mazhab Hanafi tidak. Nah, dia ingin berpindah kepada mazhab yang mengatakan tidak batal. Ya, pertanyaan begini, apa dasarnya untuk Anda meyakini tidak batal? Gitu. Bukan merojihkan. Kalau dikatakan bisa nggak orang awam merojihkan antara dua pendapat? Ya, tentu nggak bisa. Karena yang bisa merojihkan hanyalah para mujtahid. Ya. Nah, maka minimal dia tahu saya ikut mazhab Hanafi selain karena kondisi darurat tadi adalah karena dasarnya begini.
Nah paling tidak nanti kalau ditanya malaikat dia punya dalil gitu ya. Jadi kenapa pindah mazhab? Ya punya argumentasi, nggak bisa sembarangan pindah-pindah begitu saja gitu. Nah jadi ini dua syarat bolehnya berpindah mazhab ya. Nah maka ini dalam konteks rukhsah yang itu tidak ini dalam konteks rukhsah ijtihadiyah namanya ya. Jadi mengambil kemudahan dalam wilayah ijtihad di antara para ulama harus memenuhi dua syarat ini. Tapi kalau mengambil rukhsah yang sifatnya syar'i ya, rukhsah yang memang ditetapkan oleh syariat, misalnya kita musafir akhirnya mengambil tidak puasa Ramadan, dia nanti bisa diqadha, maka ini tidak disyaratkan dua syarat tadi. Yang penting ada sebab yang membuat dia boleh mengambil rukhsah yang dibuat oleh syariat. Makanya rukhsah itu ada dua nih Pak Edi. Rukhsah itu ada dua. Ada rukhsah syariah, ada rukhsah ijtihadiyah. Ya. Kalau rukhsah syariah inilah yang biasanya dikaji dalam fikih sholat, nggak bisa berdiri, akhirnya sholat dengan cara duduk. Itu namanya rukhsah syariah. Ya, ketika musafir ya, keberatan untuk puasa, akhirnya tidak puasa dan nanti diqadha di hari yang lain, itu rukhsah syariah. Ya. Atau misalnya wanita tidak wajib sholat Jumat, itu rukhsah syariah. Ya. Atau anak kecil yang belum balik, ya tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, itu rukhsah syariah. Tapi kalau berdasarkan perbedaan pendapat, maka di sini namanya rukhsah ijtihadiyah. Nah, rukhsah ijtihadiyah tidak boleh kita berpindah-pindah kepada mazhab di luar mazhab yang kita amalkan di negeri kita kecuali dengan memenuhi dua syarat tadi. Nah, ini agar kemudian berpindahnya tidak dalam rangka memenuhi syahwat dan hawa nafsu. Ya, karena kalau itu terjadi ya namanya bermain-main dengan agama, itu tidak dibolehkan. Ya, seperti itu Pak Edi. Ya, Allah besok. Baik, mungkin naktafi ya, kita cukupkan pada pembahasan muqaddimah ini. Insyaallah sekali lagi kita akan bahas fil qadim pada al-maqasid minal kitab wa hiya al-qawaid al-fiqhiyah ya, minal qawaid al-kulliyah al-kubra. Dan nanti sekali lagi saya ingatkan insyaallah untuk PS kalian tulis makalah berbahasa Indonesia, poin-poinnya nanti akan saya share di grup ya, termasuk bentuk tugasnya seperti apa. Baik, mungkin kita cukupkan wa naftatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.